Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul 8 pada PT Sugus, yaitu tentang pendapatan dan beban. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eni Sulistiani, Eva Suryaningsih, dan saya Intan Nurmaya. Selamat menyaksikan. Yang pertama saya akan membacakan program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa satu, semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Yang kedua, beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat. Yang ketiga, ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan. Yang keempat, semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai. Yang kelima, hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain perusahaan. Selanjutnya, pada buku 1 halaman 172, terdapat daftar perhitungan PPh pasal 21 yang dibuat oleh perusahaan. Nah, tugas kita adalah menghitung kembali PPh pasal 21 tersebut berdasarkan PTKP berikut dan tarif PPh pasal 21 menurut pasal 17C, yaitu jika PKP di bawah 50 juta maka tarifnya sebanyak 5%, jika PKP 50 juta sampai 250 juta maka tarifnya sebesar 15%, kemudian jika PKP 250 juta sampai 500 juta maka tarifnya sebesar 25%, dan jika PKP di atas 500 juta maka tarif PPh-nya 30%. Tugas kita pada modul 8 ini 1. Pelajari internal kontrol kuesioner yang telah dibuat oleh Lita pada buku 1 halaman 168 sampai 171. 2. Buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Nanti kita mengisi pada buku 2 halaman 124. 3. Buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Dan yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca dengan indeks A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi dengan indeks A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1, buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan pada modul 8 ini. Prosedur audit. Yang pertama, siapkan skedul utama dengan indeks PL3. Yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar, indeksnya centang. Yang ketiga, lakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu atau bulan-bulan sebelumnya, indeksnya diberi centang. Yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya, beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah dengan indeks centang. Yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen, diberi indeks centang. Yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan indeks centang. Yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi, indeksnya centang. Yang kedelapan, lakukan pisah batas yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya dengan indeks centang. Yang kesembilan,
Periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Kita beri indeks centang. Yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kita beri indeks centang. Yang ke-11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut, diberi indeks centang. Yang ke-12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat, diberi indeks centang. Yang ke-13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai, diberi indeks centang. Yang ke-14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Kita beri indeks centang. Yang ke-15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Kita beri indeks centang. Kemudian, pada dibuat oleh itu ditulis tanggalnya 14 bulan 12 tahun 2018 dan diperiksa pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul 8 pada PT Sugus, yaitu tentang pendapatan dan beban. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eni Sulistiani, Eva Suryaningsih, dan saya Intan Nurmaya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya yang ke-11 yaitu untuk mencatat beban asuransi kendaraan bermotor selama 7 bulan. Nah, ini untuk jumlahnya beban asuransi di DP 1.750.000, kemudian
asuransi dibayar di muka dikredit dengan 1.750.000. Kemudian untuk mencatat beban asuransi persediaan yang belum diakui selama 6 bulan. Nah, ini untuk jurnalnya, yaitu beban asuransi di debit 5.400.000, kemudian asuransi dibayar di muka dengan kredit 5.400.000. Kemudian yang ke-13 yaitu untuk mencatat sewa pembiayaan kendaraan. Nah, ini jurnalnya akumulasi depresiasi bangunan dan prasarana, yaitu didebit dengan 67.500.000, kemudian akumulasi depresiasi kendaraan bermotor yaitu dengan 139.452.33 kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor yaitu dengan 17.467.200 rupiah. Kemudian untuk debitnya yaitu depresiasi beban operasi yaitu dengan 156.919.233 rupiah, dan depresiasi beban produksi tidak langsung didebit 67.500 juta. Nah, selanjutnya yang ke-14 yaitu untuk mencatat reklasifikasi hutang jangka panjang. Nah, untuk jurnalnya beban bunga didebit 9.327, kemudian hutang sewa guna usaha jangka panjang yaitu di kredit 9.325. Selanjutnya yang ke-15 untuk mencatat kesalahan pengklasifikasian akun beban. Nah, ini untuk jurnalnya digaji 19.877, kemudian di beban lain-lain yaitu 19.877 di kredit. Yang ke-16 yaitu untuk mencatat kesalahan pengklasifikasian akun beban. Nah, ini untuk jurnalnya beban komisi penjualan yaitu dengan didebit 60 juta, kemudian dikredit dengan perjalanan dinas dan akomodasi yaitu 60 juta. Selanjutnya yang ke-17 untuk mencatat kesalahan pengklasifikasian akun beban yaitu dengan jurnalnya yaitu beban lain-lain didebit 4.500.000, kemudian peralatan kantor dikredit 4.500.000. Yang ke-18 yaitu untuk mencatat kesalahan pengklasifikasian akun dari penjual kardus berkas. Nah, ini untuk jurnalnya representasi dan jamuan yaitu didebit 20 juta, kemudian pendapatan lain-lain dikredit 20 juta. Selanjutnya yang terakhir yaitu 19 yaitu untuk mencatat kekurangan pencatatan atas biaya berobat karyawan. Nah, ini dengan jurnal yaitu kesejahteraan karyawan didebit 90 juta, kemudian bank Lopo dikredit dengan 19 juta. Nah, kemudian dari catatan pemeriksaan di atas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut kelompok kami saldo beban operasional ini telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, kemudian jangan lupa dituliskan yaitu dibuat oleh kita, kemudian tanggalnya yaitu 14 bulan 12 2018, kemudian diperiksa oleh kelompok 9 dengan tanggal 18 12 2018, dan indeks PL3 periode 31/12/2018. Selanjutnya mengisi skedul beban operasional pada halaman 125. Untuk akun gaji terdapat pare debit sebesar Rp19.877.000 sehingga per auditnya menjadi Rp1.060.951.000. Kemudian untuk akun kesejahteraan karyawan terdapat pare debit sebesar Rp90 juta sehingga per auditnya menjadi Rp404.351.000. Untuk akun promosi terdapat pare debit sebesar Rp15.910.000 sehingga per auditnya menjadi Rp216.252.040. Untuk akun perjalanan dinas dan akomodasi terdapat pare sebesar 60 juta kredit sehingga per auditnya menjadi Rp187.952.400. Kemudian terdapat pare pada akun asuransi. Yang pertama Rp11.250.000, yang kedua Rp900.000, yang ketiga Rp1.750.000, yang keempat Rp5.400.000, sehingga akun per auditnya menjadi Rp39.300.000.
Untuk akun jamuan dan representasi terdapat pare sebesar 20 juta pada debit sehingga per auditnya menjadi Rp61.965.000. Selanjutnya, pare kredit sebesar Rp4.500.000 pada akun perlengkapan kantor sehingga per auditnya menjadi Rp70.851.500. Selanjutnya untuk akun penyusutan terdapat pare sebesar Rp564.191.800 yang didapat dari buku halaman 116. Kemudian yang kredit ada Rp155.919.233 dan Rp67.500.000 sehingga per auditnya menjadi Rp694.464.367. Untuk akun piutang tak tertagih terdapat pare debit sebesar 11 juta sehingga per auditnya menjadi 11 juta. Kemudian untuk akun sewa terdapat dua pare di debit yaitu 5 juta dan Rp1.666.667 sehingga per auditnya menjadi Rp26.666.667. Untuk akun lain terdapat beberapa pare pada kredit dan debit yaitu untuk yang debit Rp1.350.000, 11 juta, 25.000, 50.000 dan Rp4.500.000. Dan sebelah kredit terdapat pare sebesar Rp19.877.000 sehingga per auditnya menjadi Rp56.679.545. Terdapat beberapa akun tambahan. Yang pertama, beban komisi penjualan dikredit sebesar 60 juta. Kemudian akun pendapatan lain-lain sebesar 20 juta dikredit dan akun beban bunga sebesar Rp9.327.000 sehingga totalnya menjadi Rp3.149.489. Selanjutnya kita masuk pada halaman 127. Nah, di sini kita akan memposting jurnal yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita akan mengurutkan jurnal sesuai dengan urutan pada jurnal yang sudah dibuat pada sebelumnya. Nah, langsung saja pada utang pajak PPh 21. Ini di kolom per kliennya ini sebesar Rp28.568.399. Kemudian di kolom pare dengan di debit Rp27.155.109.000. Kemudian per auditnya ini Rp1.413.250. Selanjutnya di utang pajak PPh 23 ini dikredit dengan Rp31.400.000. Kemudian per auditnya Rp31.400.000. Nah, untuk utang pajak PPh 25 29 ini untuk per kliennya Rp983.66.800. Kemudian di kolom debitnya yaitu Rp357.438.908. Nah, untuk per auditnya sebesar Rp625.627.892. Nah, untuk PPN keluarannya sendiri per kliennya ini Rp17.806.503. Nah, untuk di kolom pare ini didebit dengan 2 juta, kemudian dikredit dengan 60 juta. Nah, untuk per auditnya sendiri yaitu Rp75.806.503. Kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda cross voting dan voting pada halaman yang 8 ya. Kemudian jangan lupa untuk dituliskan dibuat oleh siapa, kemudian diperiksa oleh siapa, dan tanggalnya. Selanjutnya kita ke halaman 128. Nah, di sini terkait dengan schedule utang pajak ini
terdapat perbedaan sehingga dibuatlah sebuah jurnal pemeriksaan, yaitu yang pertama dengan utang PPh 21 ini sebesar di debit 19.877.000, kemudian kasnya ini di kredit 19.877. Nah, ini untuk mencatat penyelesaian utang PPh 21 yang sudah dibayar. Yang kedua, ya ini untuk mencatat kelebihan perhitungan PPh 21 karyawan atas nama Yati. Nah, ini jurnalnya sendiri dengan beban gaji didapat 7.920, kemudian utang PPh 21 di kredit 7.920. Selanjutnya, yang ketiga untuk mencatat PPh 23 atas jasa profesional 20% ini dikalikan dengan 20 juta. Nah, ini sehingga jurnalnya yaitu beban lain-lain 400.000, kemudian utang PPh 23 yaitu 400.000. Selanjutnya yang keempat untuk mencatat utang PPh badan atas pajak terutang dalam waktu yang tahun yang fisikal. Nah, ini untuk jurnalnya beban lain-lain yaitu sebesar 20 juta, kemudian utang PPh 25 sebesar 20 juta. Yang kelima untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera. Nah, ini jurnalnya penjualan ini di debit 20 juta, kemudian PPN keluarannya sendiri yaitu 2 juta, selanjutnya dikredit dengan 22 juta. Yang keenam yaitu untuk mencatat PPN atas gedung yang dibangun sendiri. Nah, ini di debit bangunan dan prasarana ini sebesar 60 juta, kemudian PPN keluarnya dikredit sebesar 60 juta. Nah, kemudian dari catatan pemeriksaan tersebut, maka menurut kami ini dapat ditarik kesimpulan bahwa saldo utang pajak ini telah disajikan secara wajar dan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, kemudian jangan lupa untuk dituliskan, dibuat oleh kita, kemudian diperiksa oleh siapa, kemudian tanggalnya juga jangan lupa untuk dicantumkan di situ. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada indeks M2.1. Pada indeks M2.1 ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari total penghasilan bruto setiap karyawan. Total penghasilan bruto setiap karyawan didapatkan dari penghasilan bruto per tahun ditambahkan dengan THR. Penghasilan bruto per tahun dan THR datanya teman-teman bisa dilihat pada halaman 172 pada buku 1. Kemudian kita melakukan perhitungan biaya jabatan. Biaya jabatan ini didapatkan dari 5% dikalikan dengan total penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun dan 500.000 per bulan. BPJS didapatkan dari 3,7% dikalikan dengan total penghasilan bruto. Penghasilan neto didapatkan dari total penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya jabatan dan BPJS. Kemudian kita harus menentukan PTKP. PTKP ini ditentukan berdasarkan dari status dari masing-masing karyawan. Besarnya pun akan berbeda-beda tergantung dari status karyawan tersebut. PKP didapatkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. PPh pasal 21 ditentukan berdasarkan dari perolehan PKP dari masing-masing karyawan. 5% untuk PKP di bawah 50 juta, kemudian 15% untuk PKP untuk 50 juta sampai 250 juta, 25% untuk PKP 250 juta sampai dengan 500 juta, dan untuk di atas 500 juta maka tarifnya adalah 30%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks M2.1. Untuk pengisiannya teman-teman bisa melihat pada buku 1 pada halaman 186 sampai dengan 196. Untuk tanggal setor dan tanggal lapor diisi dengan tanggal yang sama. Kemudian untuk jumlahnya dari bulan Januari sampai dengan bulan November sama, yaitu 1.807.000. Untuk masa pajak bulan Januari tanggal setornya adalah 9 Februari 2018. Untuk masa pajak Februari tanggal setornya adalah 9 Maret 2018. Kemudian untuk bulan Maret tanggal setornya dan tanggal laporannya adalah 10 April 2018. Untuk masa pajak April tanggal setornya adalah 7 Mei 2018 dan tanggal lapornya sama, yaitu 7 Mei 2018. Untuk bulan Mei
tanggal store dan tanggal lapornya adalah 8 Juni 2018. Kemudian untuk bulan Juni, tanggal store dan tanggal lapornya adalah 9 Juli 2018. Untuk bulan Juli, tanggal store dan tanggal lapornya adalah 9 Agustus 2018. Dan untuk bulan Agustus, tanggal store dan tanggal lapornya adalah 10 September 2018. Untuk bulan September sendiri, tanggal store dan tanggal lapornya adalah 10 Oktober 2018. Untuk bulan Oktober, tanggal store dan tanggal lapornya adalah 9 November 2018. Untuk bulan November sendiri, tanggal store dan tanggal lapornya adalah 10 Desember 2018. Untuk jumlah dari masing-masing masa pajak ini sama, yaitu 1.807.000. Kemudian, untuk jumlah yang disetorkan dari bulan Januari sampai dengan bulan November adalah 19.877.000. Untuk selanjutnya kita akan lanjut untuk pengisian kertas kerja dengan indeks A2.1. Untuk piutang usaha untuk parenya didebitnya sebesar 213 juta dan kreditnya dari 74 juta. Untuk per audit pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 12.129.973.240. Kemudian pada akun piutang lain-lain debitnya adalah 36 juta. Per audit 31 Desember 2018-nya didapatkan 121 juta rupiah. Kemudian pada akun investasi pada pare debitnya adalah 25.200.000. Kemudian per audit 31 Desember 2018 adalah 25.200.000. Pada akun harga perolehan parenya pada debitnya adalah 309.955.000. Kemudian kreditnya adalah 667 juta. Per audit 31 Desember 2018 didapatkan sebesar 5.917.603.000. Kemudian pada akumulasi penyusutan pada pare debitnya adalah 108.648.200 rupiah. Kemudian kreditnya adalah 39.3.166 rupiah. Per audit 31 Desember 2018 didapatkan sebesar 590.135.166 rupiah. Pada akun nilai buku parenya debitnya adalah 138.785.200 rupiah. Kemudian kreditnya adalah 451.290.9006 rupiah. Kemudian per auditnya pada 31 Desember 2018 adalah 5.480.485.834 rupiah. Untuk selanjutnya akun yang kita isi adalah utang sewa pembiayaan jangka panjang, di mana parenya adalah 106.854.000. Kemudian kita akan melakukan pengisian pada kertas kerja laba rugi dengan indeks A3.1, di mana pada akun laba rugi aset tetap parenya pada kolom debit adalah sebesar 2.100.000, kemudian kreditnya adalah 4.629.000. Kemudian per audit 31 Desember 2019 didapatkan sebesar 5.029.000. Kemudian pada akun beban dan pendapatan lain-lain di kolom pare debitnya adalah 25.200.000, kemudian kreditnya adalah 36 juta rupiah. Per audit 31 Desember 2018 didapatkan sebesar 10.800.000 rupiah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.